Sahabat hikmah di balik kisah. Sejak 2015 lalu paling tidak sudah 3 bandar narkoba kelas kakap dieksekusi mati. Dari 14 terpidana kasus narkoba yang masuk daftar eksekusi mati gelombang 3, terpidana mati yang telah diisolasi di Lapas Nusa Kambangan hanya 4 diantaranya yang telah dieksekusi. 4 orang yang dieksekusi antara lain Freddy Budiman. Ia menjadi satu-satunya warga Indonesia yang ditembak mati kali ini. Freddy memiliki catatan panjang terkait jual beli narkoba skala besar di tanah air. Sementara 3 lainnya merupakan warga negara asing. Eksekusi terpidana mati dilaksanakan pemerintah untuk menyatakan perang terhadap kejahatan yang membahayakan masyarakat dan generasi bangsa. Nah, Ustadz, mungkin yang ingin kita bahas dulu adalah soal ini nih, Ustadz. Kalau misalnya sang pembuat kesalahannya nih, dia udah mau dieksekusi nih, udah ada tanggalnya, kapan dia meninggal, kapan dia ditembak mati udah jelas. Tapi di tengah perjalanan itu dia melakukan tobat yang luar biasa. Nah, apakah ini bisa menjadi sebuah jalan untuk menghapus kesalahan ya, Pak Ustadz? Para pemirsa, sebesar apapun kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taib minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat kepada Allah sama saja dengan orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertobat kepada Allah itu sama saja dengan orang yang tidak pernah punya dosa. Karena itu jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunannya selama sebesar apapun dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Sebagai motivasi saya ingin menyampaikan satu riwayat. Dahulu para pemirsa, ada orang durjana sudah membunuh 99 orang. Maksiat, dosa apapun sudah pernah dia kerjakan. Satu hari dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah dia kepada seorang ulama. Ditanyakan, Pak Kiai, saya mau tobat. Tobat saya diterima apa tidak? Kata Kiai, selama kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, sebesar apa saja dosa dan kesalahan yang kamu perbuat, insya Allah taubatmu akan diterima. Senanglah bukan main. Tidak pernah dia berputus asa. Lalu kata Kiai, ada syaratnya. Apa syaratnya Kiai? Tinggalkan kampungmu, pindah ke kampung yang di dalamnya penuh dengan ahli-ahli ibadah. Nah, inilah pentingnya ya. Lingkungan, teman-teman bergaul kita harus yang rajin ibadah. Supaya kita terbawa terus kepada nilai-nilai ketakwaan. Saya kembali kepada pemirsa, persoalan kita. Kesalahan dan dosa yakinlah banyak yang kita perbuat. Tetapi yang harus kita tanamkan dalam hati kita, jangan pernah putus dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan Allah jauh lebih besar daripada kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah a'lam bishawab. Nah, kalau kita berbicara soal hukuman matinya nih, Ya. Pak Ustadz. Kalau hukuman mati dalam Islam kan pernah kita bahas ya, Pak Ustadz ya. Nah, tapi nih Pak Ustadz, menghilangkan nyawa seseorang itu kan jelas tidak boleh. Betul. Dalam Islam. Betul. Bagaimana dengan nasib sang eksekutornya? Dia kan menghilangkan nyawa sang pembuat kesalahan itu. Berarti kan dia membunuh. Gimana ya, Pak Ustadz? Ya. Jelas dalam Islam menghilangkan nyawa orang lain kategori dosa besar. Salah satu dosa besar adalah menghilangkan nyawa orang lain. Persoalannya kemudian bagaimana terhadap petugas eksekutor yang memang sudah menjadi tugasnya untuk mengeksekusi pidana mati. Para pemirsa, ketahuilah tugas merupakan kewajiban. Terpidana mati adalah orang yang kesalahannya sudah terbukti di pengadilan lalu divonis oleh seorang hakim. Karena itu menjalankan vonis yang terjadi dalam sebuah pengadilan dibolehkan dalam ajaran agama Islam. Dalam hal yang kita bicarakan ini adalah eksekutor yang memang vonis yang sudah dijatuhkan, vonis yang sangat berat terhadap
orang-orang terpidana hukuman mati. Di antaranya mereka melakukan fasad fil ardi, kerusakan di atas muka bumi. Makanya dari itu para eksekutor jangan lagi ada perasaan bimbang, jangan lagi ada perasaan ragu, karena pengadilan sudah menjatuhkan vonis kepada mereka. Jalankan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak ada dosa berarti Pak Ustadz ya. Nah itu dia sahabat hikmah, kita pasti pernah mendengar, melihat, bahkan merasakan langsung banyak peristiwa baik ataupun buruk. Tapi satu hal yang pasti, alangkah baiknya kita selalu bijak. Karena percayalah selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustadz Fikri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.